Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita bisa kembali bertemu dalam sesi sharing night atau halakoh ilmu kita di Rabu malam. Alhamdulillah perjalanan kemarin ke perbatasan Turki Suriah berjalan lancar berkat doa teman-teman semuanya, dan sebagian dari donasi kita semua sudah kita serahkan hand to hand kepada para pengungsi Suriah yang ada di perbatasan di daerah Rayhanli namanya. Sebagiannya lagi kita kumpulkan bersama dengan Golden Future untuk diserahkan kepada beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Turki dan Suriah. Alhamdulillah nanti insya Allah hari Jumat kita akan tayangkan laporan perjalanan kita ke sana baik di Instagram maupun di YouTube, dan dapat salam dari teman-teman para pengungsi Suriah yang ada di Turki untuk semua syabab Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia. Nahnu nuhibbukum fillah, kata mereka, kami mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Suriah yang saling mencintai karena Allah di dunia, nanti di akhirat akan saling memberi pertolongan dan syafaat karena Allah. Jadi benar yang pernah saya sampaikan dulu, kalau kita tolong mereka di dunia, kelak mereka yang akan nolong kita di akhirat. Dan wasilah pertolongan kita di dunia dalam bentuk donasi sederhana itu membangkitkan rasa cinta di dalam hati mereka kepada kita karena Allah. Mereka tidak melihat berapa yang kita kasih, karena kalau mau dibandingin yang kita kasih dengan yang diberikan oleh negara-negara teluk, kita kalah telak. Tapi mereka justru melihat pengorbanan kita, perhatian kita, dan yang menjadikan kita itu istimewa di mata mereka. Mereka masih melihat kita bukan orang Arab. Mereka masih melihat jarak kita itu paling jauh di antara saudara-saudara mereka yang ada di Timur Tengah. Mereka masih melihat bahwa kita itu bukan negara kaya. Ditambah lagi pemahaman kita itu mungkin berbeda dengan pemahaman Islam orang-orang yang ada di Mesir, di daerah-daerah Timur Tengah. Tapi perhatian kita terhadap Suriah tidak henti-hentinya terus muncul lewat aksi-aksi sosial dan kemanusiaan. Ini yang membuat mereka terharu, dan ini juga yang membuat mereka jatuh cinta kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di Indonesia. Jadi pernyataan mereka, nahnu nuhibbukum fillah, kami mencintai kalian karena Allah, ini adalah sebuah bukti yang insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai hujjah kita di hadapan Allah di hari kiamat, bahwa kita di hari kiamat insya Allah tidak akan sendiri di padang mahsyar. Kita punya saudara, saudara yang hafiz Al-Quran, saudara yang teraniaya, saudara yang lebih soleh daripada kita pastinya, karena jauh dari media-media yang negatif. Saudara-saudara kita yang menyibukkan diri mereka dengan ilmu agama, yang sebagian besar mereka adalah syuhada atau minimal abna'us syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah atau anak-anak para syuhada di jalan Allah, yang insya Allah secara zahir, dan kita tidak berhukum kecuali Allah yang lebih tahu, tapi secara zahir kita melihat insya Allah mereka lebih layak masuk surga daripada kita. Sehingga nanti di padang mahsyar kita bisa berhujjah di hadapan Allah, ya Allah, kami punya ikhwan, punya saudara di Suriah. Ya Allah, kami punya saudara di Aleppo. Ya Allah, kami punya saudara di Ghouta.
Ya Allah, kami punya saudara di Palestina. Ya Allah, kami punya saudara di Rohingya dan mereka semuanya mencintai kami karena Engkau. Maka panggillah mereka untuk menolong kami hari ini di padang mahsyar. Insya Allah ini jadi salah satu hujah kita. Hujah itu artinya argumentasi kita ya. Kalau di pengadilan itu bukti-bukti supaya kita bisa mendapatkan kebaikan di padang mahsyar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. At-tahiyat katanya dapat salam dari min ikhwanikum di Suriah dan mereka mengatakan nahnu nuhibbukum fillah, kami mencintai kalian karena Allah. Hari ini kita akan kembali coba mentajdid iman kita, memperbaharui iman kita dengan belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita awali dulu dengan tilawah beberapa ayat. Malam ini kita akan baca surat Toha, surat Toha ayat 10. Kita akan baca surat 20, surat Toha, dimulai dari ayat 10. Dan ini juga saya baru dapat WA barusan dari seorang tokoh Suriah yang ada di Turki, namanya Syekh Waddah. Syekh Waddah ini wakil ketua Ikatan Warga Suriah yang ada di Turki. Jumlah warga Suriah yang ada di Turki itu sekitar 3,5 juta, kata beliau. 3.567.000, ya sekitar 3,5 juta. Beliau menyampaikan salam kepada pemuda-pemuda Indonesia, terutama yang ada di Bandung. Kata beliau, As'alullahal azim kama adkhaltum as-surur ala qulubi haula'il aitam ayyadkhulal farhata ala qulubikum. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian telah memasukkan rasa bahagia kepada hati-hati anak-anak yatim di Suriah, semoga Allah juga membahagiakan hati-hati kalian. Ini doa dari Syekh Waddah dari Suriah. Baik, kita lanjutkan dengan membaca surat Toha ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9, maaf. Wa hal ataka haditsu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
إني أنا ربك فاخلع نعليك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paragraf mungkin bisa dibilang setengah dari paragraf yang barusan kita baca berkisah tentang satu tugas besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa. Udah insya Allah nanti kita lanjutin setelah salat isya ya. Punten barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang paragraf Al-Qur'an yang tadi kita baca di dalam surat Toha, bercerita tentang sebuah tugas yang sangat besar, tugas yang sangat berat yang Allah titipkan, yang Allah perintahkan kepada Musa. Tugasnya itu ada di ayat 24. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Itu tugasnya. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia itu sudah melampaui batas. Tugas dakwah yang diberikan kepada Musa ini bisa dibilang salah satu tugas dakwah paling berat yang pernah kita baca di dalam sejarah para nabi. Karena yang dihadapi oleh Musa itu bukan calon mertua berkumis tebal. Itu masih ringan, walaupun buat sebagian orang itu berat. Dan belum lulus, masih ditolak-tolak wae ya. Bukan dosen killer. Bukan direktur yang sengak gitu ketika wawancara pekerjaan. Bukan orang biasa. Tugas Musa itu adalah berdakwah kepada seorang penguasa yang Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai innahu tagha, yang penguasa paling kejam. Al-Quran nyebut kayak gitu. Kalau sekarang kita melihat ada beberapa penguasa-penguasa yang kejam, yang tidak punya hati seperti Bashar Assad di Suriah, atau seperti siapalah gitu yang membunuh rakyatnya sendiri sekian banyak, ribuan bahkan ratusan ribu, hampir 1 juta, atau seperti orang-orang yang zalim di Myanmar,
Atau orang-orang yang seperti di Somalia atau di beberapa negara yang banyak sekali korban kejahatan penguasa. Sesungguhnya penguasa-penguasa kejam yang kita lihat di zaman kita itu hanya secuil di antara kekejamannya Fir'aun laknatullah alaih. Gak ada apa-apanya dibandingkan Fir'aun. Yang membunuhnya itu udah gak terkira. Yang kekejamannya itu udah luar biasa. Yang bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu doktrin Fir'aun. Dia datang ke setiap pintu rumah Bani Israel, dia taruh fotonya, ditulis di bawahnya Ana rabbukumul a'la. Wajib semua rumah itu punya foto Fir'aun, lukisan Fir'aun dengan tulisan Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Rumah yang gak punya foto ini dianggap sebagai anti nasionalisme. Dipenjara, disiksa, dibunuh, dibayar hidup-hidup. Pokoknya banyaklah jenis penyiksaan yang sampai-sampai kita gak pernah terfikirkan itu ada di antara manusia. Di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, semua harus pakai foto itu. Di angkot-angkot di belakangnya pakai foto Firaun, Ana rabbukumul a'la. Kalau ada angkot yang gak itu ditilang. Motor harus pakai stiker itu di depan. Kalau masuk komplek gak ada stiker itu ditilang. Ini terjadi di zaman Firaun. Saking narsisnya Firaun. Saking taghut. Kalau bahasa yang sering kita dengar, taghut itu kata kerja dari taghut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Apa ciri-ciri taghut? Dalam bahasa ayat ini disebut tagha, kata kerjanya atau kata sifatnya taghut. Ciri-ciri taghut itu yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Orang yang udah benar dibikin jadi sesat. Masyarakat yang lagi semangat-semangat belajar Islam dihalang-halangi. Orang yang pengen hijrah, yang pengen taubat, pengen benar, malah difitnah. Malah dia membuat pengaruh-pengaruh yang buruk kepada masyarakatnya. Apa yang kita rasakan sedikit banyak tentang pengaruh taghut, baik di zaman kita atau di zaman-zaman sebelum kita, itu kecil dibandingkan dengan pengaruh taghutnya Fir'aun. Sehingga dia mencuci otak Bani Israel sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Sampai-sampai orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi Tuhan. Orang-orang Bani Israel itu tidak mengenal lagi kebenaran. Dicuci otak orang-orang Kipti dan Bani Israel. Dan ini pernah terjadi di Turki. Di zaman Kemal Atatürk. Ketika dia merubah semua sistem negaranya yang sudah benar, yang sudah saleh, yang sudah memberi banyak manfaat bagi negaranya, yang udah kuat, tiba-tiba dirubah semuanya. Kalau dalam sisi Islam sampai bahasa Arab dihapuskan, suara azan ditiadakan, teks azan itu diganti liriknya menjadi bahasa Turki, bahkan beberapa lirik ditambah di beberapa tempat. Pelajaran Islam di sekolah udah dihapuskan, hijab dilarang, yang berhijab nggak boleh masuk sekolah pemerintah, tidak boleh masuk ke kantor-kantor pemerintah, nggak boleh masuk ke kampus-kampus pemerintah, yang swasta yang boleh. Ini pengaruh-pengaruh taghut yang kecil. Sampai setelah sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, masyarakat Turki sekarang itu luar biasa sekulernya. Alhamdulillah dengan perubahan akhir-akhir ini lewat jalan-jalan dakwah, minimal setengah dari masyarakat Turki sudah mulai sadar kembali. Ada tau'iyah, awareness di antara masyarakat Turki. Tapi setengahnya masih sekuler banget. Saya kemarin pas ke sana ngelihat ternyata pengaruh sekuler itu belum terlalu banyak berkurang, masih luar biasa pengaruh sekulernya, udah mendarah daging di antara anak-anak Turki. Kenapa? Karena taghut dirubah secara sistemik sekian lama, sehingga kita bisa katakan orang yang mengubah kebaikan-kebaikan di Turki ini mewarisi dosa jariyah. Sayang banget, kasihan. Kalau ada orang yang dapat pahala jariyah, kayak Imam Nawawi, Imam Bukhari, para ulama-ulama besar ya, kan mereka dapat pahala jariyah.
ilmunya dimanfaatkan terus oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Tapi ada orang yang dosanya jariyah. Setiap orang yang tidak mengenal Islam, gak sholat, gaet yang nemenin saya. Karena saya sebelum ke perbatasan coba main dulu ke beberapa kota di Turki. Dan gaet yang nemenin saya itu saya tanya, kamu muslim? Ya, saya muslim. Pas waktunya azan kita sholat. Azan di Turki itu suara azannya tuh keren-keren, tapi tidak masuk ke hatinya, aneh. Saya aja yang dengar azan tuh jadi malu sama Allah, gak enak. Masa saya jalan-jalan tapi gak memenuhi panggilan Allah. Akhirnya sholat dulu, dia nungguin di depan masjid. Padahal bisa aja dia ikut sholat, lagian ngapain juga dia hanya menunggu kan. Mending dia sholat juga bareng dengan kita dan waktunya sama, gak akan makan waktu yang lain. Tapi dia gak ikut sholat. Kenapa? Dalam budaya mereka sholat itu udah gak wajib. Yang penting dia mengakui la ilaha illallah, yang lain hak masing-masing. Ini cuci otak yang dilakukan sekian puluh tahun, hampir 100 tahun di Turki. Sehingga orang yang melakukan ini mendapatkan dosa jariyah, dosa yang diwariskan terus menerus. Udah hampir 100 tahun, kasihan. Dan itu kecil dibandingkan dengan taghut yang dilakukan oleh Firaun. Kekejamannya kecil dibandingkan kekejaman Firaun. Penyesatannya kecil dibandingkan penyesatan Firaun. Apalagi kediktatorannya kecil dibandingkan diktatornya Firaun. Firaun dikenal sebagai salah satu raja yang paling zalim di muka bumi selain Namrud, bahkan di atas Namrud. Dia punya tentara terbaik di muka bumi, lebih keren daripada 300 Spartan. 300 Spartan itu nggak disebutkan di Al-Quran, padahal kalau kita lihat di filmnya udah kayak jago-jago gitu kan. Sampai ada klub sekarang Spartan apa gitu, yang badannya harus six pack, bagus, segala macam, push up sehari berapa ratus kali. Spartan aja nggak disebutin di Al-Quran sebagai sebaik-baik pasukan. Yang disebutin di dalam literatur Islam, pasukan yang paling kuat itu cuma 3. 1, pasukan Firaun. 2, orang-orang Mesir. Dan 3, pasukannya Muhammad Al-Fatih di dalam hadis. Latuf tahannal Konstantiniyah. Wala ni'mal amiruha wa la ni'mal jash zalikal jash. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Atau di ayat yang lain, orang-orang Mesir adalah orang-orang yang kuat, pasukan Mesir pasukan kuat, dan itu juga identik dengan Firaun. Dan Allah menyebutkan pasukan Firaun itu seperti autad, seperti paku yang kalau udah dipalu di atas papan susah banget digoyangin. Kalau paku itu sudah dipalu setengah, itu dicabut susah banget. Begitulah perumpamaan Al-Quran terhadap pasukan-pasukan Firaun, saking kuatnya pasukan Firaun. Yang kejam-kejam, yang kalau nyulik orang itu udah ngeri pokoknya. Jadi semua jenis siksaan, kediktatoran, kekejaman militer yang kita lihat di zaman kita itu kecil dibandingkan apa yang dilakukan oleh Firaun dan tentaranya. Sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Sekarang seorang anak muda yang masih usia sebaya tiba-tiba dikatakan oleh Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Coba kamu hadapi Firaun, dia itu kejam banget. Ini tugas yang berat, teman-teman. Sendiri lagi tuh, bukan Allah nggak bilang, wahai Musa, coba kamu ikut bersama jamaah apa, lalu dakwahi Firaun berjamaah rame-rame. Enggak, idhab itu satu orang yang diperintahkan. Pergilah kamu ila Fir'aun, kepada Fir'aun, hadapi Fir'aun, innahu tagha. Nanti Musa sendiri yang minta tim, cuma satu orang juga. Ya Allah, beri saya seorang asisten, bukan asisten ya mungkin, teman, tim, yaitu saudara saya Harun akhi, saudara saya Harun. Karena Harun ini anak street. Dia lebih ngerti Bani Israel daripada Musa. Musa itu anak pesantren, Harun itu anak street. Dia hidupnya di jalan bareng anak-anak skate-nya Bani Israel, anak BMX-nya Bani Israel, anak-anak parkur lah, pokoknya gitu-gitulah, anak basket, anak bola. Musa anak pesantren. 10 tahun nyantri di Yordania yang dulu disebut dengan Madian. Dia gak ngerti Bani Israel. Sehingga dia butuh seorang asisten yang ngerti Bani Israel, ngerti realitas, yaitu Harun akhi. Cuman berdua doang. Idhaba faqula lahu qawlan layyinan. Coba kalian berdua hadapi Firaun dan ucapkan kepada Firaun ucapan yang lemah lembut. Kenapa? Jangan bikin dia marah.
Karena kalian tahu akibatnya kalau dia marah, makanya qula lahu qaulan layyinan, ucapkan yang lembut aja, jangan marah-marah di depan Firaun. Kalau kepada yang lain marah, oke lah. Tapi Firaun bahaya. Sampai Allah memberi semacam briefing kepada Musa dan Harun, gimana cara menghadapi Firaun. Ini bukan tugas yang gampang. Dan mungkin kita butuh belajar lebih banyak literatur sejarah tentang kekejaman Firaun supaya kita punya imajinasi, kebayang ternyata memang tugas idhab ila Firaun itu bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. Pertanyaannya adalah, sebelum Allah ngasih tugas yang berat kepada Musa, Allah ngebekalin Musa apa? Supaya dia siap menghadapi tugas yang berat ini. Bekal apa yang Allah kasih kepada Musa supaya Musa itu sanggup menghadapi atau menjalankan amanah yang sangat berat? Ini penting untuk kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita mengambil hikmah dari kisah ini, dari alur ini. Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gampang gak sih mutusin? Berat. Lebih berat mutusin daripada diputusin. Berat sih dua-duanya. Ini kan tugas-tugas berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Ini dua-duanya berat. Bisa jadi gak bisa dipilih. Saking beratnya. Kalau kita gak bisa halal, ya udah kita putus. Sementara mau halal terhalangi oleh kebijakan orang tua. Baik orang tua kita atau orang tua si cewek. Jadi dua-duanya si malakama. Ini tugas yang berat. Mau ngerjain skripsi juga tugas yang berat. Mau perjalanan pendidikan keluar kota tugas yang berat. Pilihan-pilihan yang berat dalam hidup termasuk hijrah, meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak halal, itu kan tugas yang berat kan? Kita udah terbiasa dengan penghasilan gede, tapi kita akhirnya tahu ternyata penghasilan kita dari pekerjaan yang syubhat, pekerjaan yang gak halal, transaksinya gak baik, sehingga hasilnya pastinya tidak berkah. Butuh keberanian yang besar untuk bisa benar-benar mengambil pilihan meninggalkan pekerjaan itu, beralih kepada pekerjaan lain yang juga belum jelas. Ini tugas yang besar. Termasuk misalnya kita memutuskan mau berhijrah untuk berhijab buat perempuan, itu bukan hal yang gampang. Saya tahu betul berhijab itu pilihan yang berat dan butuh waktu untuk benar-benar mantap hatinya. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani dan mantap supaya istiqomah. Ini yang terjadi kepada Musa. Kasusnya berbeda tapi pelajarannya sama. Mungkin tugas kita bukan menghadapi Firaun. Tugas kita menghadapi seorang suami yang pemarah, tapi pemarahnya juga masih jauh dibandingkan Firaun. Kita bukan seorang Asiyah, kalau Asiyah suaminya Firaun. Sehingga gimana pun beratnya menghadapi suami, buat yang udah nikah nih cewek-cewek yang ada di atas, coba bandingkan diri teman-teman cewek-cewek ini dengan Asiyah. Apakah suami kita itu Firaun? Bukan. Kalau bukan Firaun, Asiyah aja bersabar, terus kenapa kita enggak? Bukankah ujian Asiyah lebih berat daripada ujian kita? Kita bukan Firaun, suami kita muslim, insya Allah mukmin. Hanya kadang-kadang mungkin sedikit ada perangai buruk yang gak cocok dengan kita, pemarah mungkin, atau kasar mungkin, atau lempeng mungkin, gak pengertian, flat, plain gitu ya. Masih jauh lah dibandingkan Firaun. Atau yang cowok-cowok yang udah punya pasangan, apakah istri kita seperti istri Nabi Lut? Yang kerjaannya jodoh-jodohin cowok dengan cowok? Saya gak mau nyebut istilahnya, gak enak di dalam masjid. Tapi dia kerjaannya memakcomlangin. Lo kriterianya apa? Kriteria gue yang janggotan, yang warna kulitnya agak dop. Oh gitu kriteria lo. Kadang-kadang saya pas ketemu sama beberapa orang di luar negeri gitu. Terus dia ngelihat, kayak baik banget sama saya. Jadi agak-agak penasaran dan curiga. Kenapa ya dia baik banget sama saya? Jangan-jangan saya tipe dia gitu. Kan ada yang tipenya gitu, ada yang tipenya yang klimis, yang bersih, ada yang tipenya yang agak-agak gimana, gak jelas mukanya. Justru kan masing-masing orang punya tipe tuh.
tugas istrinya Lut menjodoh-jodohin cowok dengan cowok. Bahkan ketika datang malaikat-malaikat yang keren-keren, yang mungkin lebih keren daripada cowok-cowok Korea di drakor dan K-pop itu. Kan datang ke rumah Ibrahim dulu tuh. Udah selesai rumah Ibrahim terus ke rumah traveling, kan mereka travelingnya ke beberapa tempat. Dari langit transitnya di rumah Ibrahim. Terus habis dari rumah Ibrahim terbang lagi travelingnya ke kaum Nabi Lut. Ketika datang ke rumah Nabi Lut, orang-orang semuanya pada heboh di sosial media. Semuanya pada Instastory, semua yang lihat tuh langsung pada capture. Terus ngirim ke teman-temannya, add siapa, heboh. Apa hebohnya? Ada cowok keren di rumah Lut. Kalian pada mau nggak? Berapa harganya? Lelang. Istri Nabi Lut jadi mak comblangnya. Wah, dia langsung pasang harga sekian, siapa yang mau segala macam. Nabi Lut mengatakan, jangan ini, mereka itu laki-laki. Maukah kalian aku nikahkan dengan perempuan-perempuan yang baik di antara keluargaku? Nabi Lut punya keluarganya, cewek-cewek yang soleha, yang berhijab, yang baik, yang insya Allah akan membahagiakan suaminya. Ini banati, ini cewek-cewek keluargaku. Mau nggak kalian dengan mereka? Kata mereka, kalau cewek kami nggak suka. Aneh. Ditawarin cewek-cewek soleha, yang berhijab, yang kalau posting itu selfie tapi berhijab, matanya aja bikin penasaran gitu kan ya. Sekarang selfie cewek berhijab lebih bahaya daripada yang nggak berhijab, karena matanya juga udah wah cekrek gitu. Wah, kita lihat, wah ini pasti cantik banget nih. Padahal berhijab. Ditawarin sama Nabi Lut. Kalau kita kan nyari-nyari, ini ditawarin kan rugi banget ya. Kita nyari-nyari kayak gitu aja nggak dapat, dan merekanya ditawarin malah nolak. Itu seburuk-buruk pilihan, seburuk-buruk kaum tuh. Ditawarin cewek cantik, soleha, berbakti kepada suami, hafizoh, nggak mau, maunya sama cowok. Masa maunya sama bapaknya, kan aneh tuh. Bapaknya datang, nih anak saya cantik, mau nggak? Enggak, saya maunya sama bapak. Aneh. Ini aneh banget nih orang. Saya maunya sama emas. Astagfirullahaladzim. Ya udah deh. Ini kan bahaya banget nih. Ini terjadi nih. Apakah suami istri kita seperti istri Lut? Enggak, jauh. Berarti bersyukurlah Allah berikan kepada kita istri yang jauh lebih baik daripada istri Nabi Lut, suami yang lebih baik daripada Fir'aun. Sehingga kalau Asia aja bersabar, Lut aja bersabar, siapa kita untuk tidak bersabar? Musa dihadapkan dengan sebuah tugas yang berat. Kalau di zaman kita dihadapkan dengan tugas menghadapi suami yang pemarah, istri yang bawel, dihadapkan dengan calon mertua atau mertua yang mungkin cemburuan, yang baperan, dihadapkan dengan dosen yang killer, dihadapkan dengan banyak, dihadapkan dengan pilihan pekerjaan yang antara halal dengan haram. Apa yang harus kita bekali diri kita supaya kuat, supaya berani, supaya istiqomah, supaya bertahan? Apa bekal yang Allah berikan kepada Musa? Satu, Allah bekali Musa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah bekali Musa dengan iman. Ini tarbiyah kepada Musa sebelum diberikan tugas idhab ila Fir'aun. Nah, tarbiyah iman atau bekal iman yang Allah berikan kepada Musa itu udah bisa kita lihat dari sejak ayat 10. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan Musa pulang dari Yordan ke Mesir, ngelewatin lembah Saint Catherine, Tursaina. Tiba-tiba hujan deras, dingin banget, di tengah hutan, di tengah gunung, gelap. Akhirnya Musa yang membawa istri dan keluarganya berlindung di sebuah gua. Tapi dalam keadaan gelap, gak punya cahaya, gak punya api. Musa berkata kepada istrinya dan keluarganya, Umkusu inni anastu naro. Tunggu di sini ya, nanti saya akan cari api. Saya akan cari cahaya. Saya melihat di ujung sana sepertinya ada semburat cahaya api. Saya akan datang ke sana, mudah-mudahan saya mendapatkan api. Istrinya nunggu di gua. Musa pergi ke sumber cahaya. Ketika Musa sampai ke sumber cahaya, Musa melihat pemandangan yang aneh. Sebuah pohon yang terbakar dengan api tapi tidak hangus.
Pohon itu mengeluarkan api yang sangat banyak, tapi pohonnya utuh, tidak hangus sama sekali. Kemudian Musa mendekat, tiba-tiba Musa mendengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, aku adalah Rabbmu. Dalam bahasa kita walaupun gak tepat terjemahannya, tapi lumayanlah, Rabb itu Tuhan. Tapi dalam terjemahan lebih utuh lagi, Rabb itu pencipta, pemelihara, pemilik, banyak lah. Tapi nggak bisa diterjemahin kalau terlalu banyak, disingkat dengan istilah Tuhan. Walaupun Tuhan juga tidak mewakili kata Rabb. Sementara kita pakai itu, biar saya nggak ditahzir juga kata Tuhan. Nggak, karena nggak cukup kalimat Indonesia untuk menerjemahkan kalimat rububiyah atau Rabb. Ana rabbuk, akulah Tuhanmu wahai Musa. Ikhla'na alaik, buka sendalmu hai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kamu sedang berada di sebuah lembah yang sangat suci, dikenal dengan lembah Tuwa, T-H-U-W-A. Bukan T-U-A ya. T-U-A kolot ya. T-H-U-W-A, Tuwa, lembah yang suci. Buka sendalmu hai Musa. Musa buka sendal, masuk ke lembah itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Aku pilih engkau wahai Musa, sekarang istami'. Bukan isma, istami'. Apa beda isma dengan istami'? Kalau isma dengerin doang, tapi tidak memperhatikan. Kalau istami' dengar dan perhatikanlah. Fastami' lima yuha. Dengar dan perhatikan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Ini maksudnya Musa sedang ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Musa dikasih tugas yang berat. Itu juga yang kita lakukan. Dan bentuk tarbiyah kita adalah dengan mendengar majelis-majelis ilmunya para ulama. Kita duduk dalam majelis taklim, kita mendengarkan YouTube, kita dengar One Minute Booster. Kenapa rata-rata isi konten dari One Minute Booster saya adalah motivasi untuk lebih yakin kepada Allah? Karena emang itu tahapan awalnya. Bahkan Nabi mengajarkan konten ini di Mekah 13 tahun loh. 13 tahun isinya cuma keep the faith, iman, iman, iman. Libatkan Allah, jangan ragu sama Allah. La'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sisi Allah. Allah pasti nolong kita, Allah pasti melihat, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu aja intinya. Sehingga sahabat-sahabat yang diuji di Mekah, rata-rata kalimat yang keluar dari lisan mereka, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kalimat tauhid. Gak keluar dari mereka itu kalimat misalnya, ya udah deh, saya nego aja, boleh nggak? Misalnya gini, nggak. Mereka nggak pandai bernegosiasi. Mereka taunya cuma satu hal dalam Islam, ahadun ahad. Surat yang mereka paling ngerti itu Qul huwallahu ahad. Nah dalam bab ini kita agak-agak sama dengan sahabat. Sama-sama ngerti dan hafal banget Qul huwallahu ahad. Buktinya hampir setiap rakaat Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Favorit lah ya. Coba baca Quran deh. Siapa? Surat apa? Al-Ikhlas. Itu paling yakin. Gak ada salahnya kalau Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas juga salah, itu keterlaluan. Kalau Al-Kafirun salah masih mending lah ya. Salah Al-Kafirun kan muter ya, gak selesai-selesai. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud, la abudu. Terus aja muter, gak beres-beres. Ini mana akhirnya gitu. Atau at-takasur ketukar dengan an-naba. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun summa kalla saya'lamun kalla law ta'lamun. Muter ke surat an-naba. Alam naj'alal arda mihada wal jibala autada. Kemana lagi nih? Muter akhirnya balik lagi alif lam mim gitu. Al-Baqarah yang paling aman. Intinya kalimat tauhid la ilaha illallah itu diajarkan oleh Nabi SAW 13 tahun di Mekah, dan itulah bekal mereka di Madinah. Itulah bekal membangun sebuah negara di Madinah. Itulah bekal sebelum mereka berjihad di tahun kedua di Madinah. Itulah bekal sebelum mereka menerapkan hukum Islam, syariat-syariat Islam di Madinah. Bekalnya cuma satu, la ilaha illallah, 13 tahun. Itulah bekal yang Allah berikan kepada Ibrahim sebelum berdakwah kepada Namrud. Nanti teman-teman bisa buka di awal juz ketiga lembaran kedua, ketika Ibrahim berkata, wa il qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta
Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kekuasaanmu. Bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala awalam tu'min ya Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Tentu ya Allah saya sudah beriman, cuman lebih pengen mantap lagi nih, tajdid, diperbaharui imannya. Hari ini ya Allah, tunjukkan kepada saya ya Allah. Akhirnya kata Allah, coba kamu ambil beberapa ekor burung, kamu sembelih potong kecil-kecil, lalu disebarkan di beberapa penjuru bumi, lalu panggil dengan nama Allah, dia datang dalam keadaan utuh. Itulah kekuasaan wahai Ibrahim. Ibrahim belajar mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah sebelum dia datang kepada Namrud. Itu juga yang dipelajari Ibrahim dengan bulan, ini Tuhanku, oh ternyata enggak. Matahari, ini Tuhanku, oh ternyata enggak. Bintang, ini Tuhanku, ternyata enggak. Pelajari tentang La ilaha illallah 13 tahun seperti Nabi Muhammad. Setelah beberapa tahun Ibrahim belajar, baru Allah utus Ibrahim kepada Namrud, kepada Azar ayahnya, kepada kaumnya di Babilonia, di Irak dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga yang diajarkan kepada Musa, kepada Isa, kepada Nuh alaihissalam. Dan tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun. Baru setelah 13 tahun mereka faham betul kalimat la ilaha illallah. Bukan cuma ngerti translate-nya, bukan cuma tahu teorinya, tapi mantap di dalam hati la ilaha illallah. Mempelajari la ilaha illallah secara teori dan wawasan itu nggak butuh 13 tahun teman-teman. Sama kayak kita di sini belajar tentang tafsir surat Al-Mulk, cuma butuh 1 kali pertemuan selesai. Belajar tafsir surat Al-Ikhlas, 1 pertemuan selesai. Belajar tafsir dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selesai 1 pertemuan. Belajar tafsir dari ayat kursi, selesai 1 pertemuan. Kalau hanya jadi wawasan dan teori. Ngapain 13 tahun? Ternyata belajar la ilaha illallah itu bukan belajar wawasan. Belajar la ilaha illallah itu bukan belajar teori. Rububiyah, uluhiyah, asma, sifat itu teori semuanya. Kita nggak harus mengerti teori itu, tapi kita harus paham pesan dari teori itu. Kadang-kadang ada orang yang lebih cenderung ya, saya nggak bilang sibuk, cenderung dengan beberapa teori yang kalau kata ulama disebut dengan zaman maklamah. Apa itu maklamah? Maklamah itu terjebak dalam teori dan perdebatan. Ini rububiyah, ini uluhiyah, ini asma, ini sifat. Bukan, ini yang sifat, ini bukan sifat. Segala macam rame di sosial media tentang istilah-istilah teoritis. Tapi teori-teori itu tidak menambah iman mereka kepada Allah. Ini berarti belum belajar akidah. Karena akidah atau rububiyah atau uluhiyah atau asma dan sifat adanya di sini. Bukan di sini. Kalau adanya di sini, kita hafal ayat kursi, kita hafal Al-Mulk, bahkan kita hafal Al-Quran. Kalau cuma di sini, maka itu tidak mengubah apapun dalam kehidupan kita. Tetap aja kita tidak jujur, tetap aja kita korupsi, tetap aja kita zalim kepada orang lain. Di Mesir, sebelum kudeta militer dulu sempat diadakan musabaqah tahfiz Al-Quran khusus militer. Khusus militer. Ternyata banyak dari militer Mesir itu yang hafiz Al-Quran 30 juz. Ngajinya tuh bagus-bagus. Kalau mereka ngaji kita nggak tahu kalau itu prajurit. Kalau itu bintang 1, kalau itu perwira, kita nggak tahu. Ternyata pas dia pakai seragam, dia adalah perwira. Hafiz Al-Quran. Begitu terjadi kudeta, perintah dari atasannya, siapapun yang demo di Maidan Rob'ah, yang saya suka pakai simbol 4, jangan salah paham, 4 itu bukan mau nambah. Itu takdir dari Allah, saya nggak tahu lah ya, saya nggak bisa janji. Enggak, godain yang di atas cewek-cewek. 4 itu artinya bukan mau masna wasula sawaruba, bukan mau 4 istri, bukan. 4 itu simbol Rabi'ah. 4 kalau gini itu Rabi'ah, kalau gini itu friend ya. Kan persahabatan juga 4, Rabi'ah juga 4, simbol dari humanity. Gara-gara peristiwa berdarah di Maidan Rabi'ah di Mesir. Sehingga disimbolkan dengan Rabi'ah. Itu kan militer, para sniper Mesir itu berdiri sembunyi di atas gedung-gedung apartemen yang ada di Medan Rabi'ah, membidik demonstran yang datang cuma bawa 2 hal, Al-Quran dan kain kafan. Gak bawa senjata, gak bawa golok, gak bawa apa-apa, cuman Al-Quran dan kain kafan. Dibidik sama sniper, termasuk guru saya
mentor saya, Dr. Abdurrahman Uwais, orang yang sangat soleh, yang baik akhlaknya, yang saya belajar ke rumah beliau setiap beberapa kali dalam seminggu. Saya dengarkan nasihat dari beliau dan saya belajar tentang persepsi pergerakan langsung dari beliau. Kalau ada ustadz talakinya talaki Al-Quran, ada ustadz talakinya talaki hadis, saya talakinya ilmu pergerakan. Saya belajar kepada Dr. Abdurrahman Uwais, Dr. Ahmad Zaid, ilmu tentang pergerakan itu seperti apa yang kemudian saya terapkan dengan pemuda hijrah, dengan dakwah di Indonesia. Ini penerapan translate dari ilmu pergerakan yang saya belajar di Mesir. Beliau ikut demo damai, tidak ada sampah sama sekali, dan semuanya diinstruksikan nggak boleh bawa bahkan pisau dapur, cutter aja nggak boleh, cuman bawa 2 hal, Al-Quran dan kain kafan. Al-Quran di tangan kanannya, kain kafan di tangan kirinya. Dibidik sama militer yang hafiz Al-Quran. Ketika atasannya mengatakan tembak, mereka sami'na wa ata'na kepada makhluk, lupa dengan semua ayat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran cuma ada di sini, tidak di sini. Lupa dengan semua ayat Al-Quran. Bahkan Nabi pernah menggambarkan tentang kaum Khawarij, orang-orang yang nanti di akhir zaman setelah Nabi wafat akan membunuh banyak kaum muslimin. Bukan mereka tidak faham agama, justru mereka sangat faham agama. Mereka mengerti Al-Quran. Mereka yang mengatakan bahwa kami la ilaha illallah, mereka mengatakan bahwa kami akan menegakkan khilafah Islamiyah, kemudian mereka membunuh kaum muslimin hanya gara-gara enggak berbaiat. Itu terjadi di Irak, di Suriah. Di Suriah itu kaum mujahidin yang berpihak kepada kemanusiaan sudah menguasai 2/3 dari Suriah sebelum ISIS datang. 2/3 dari Suriah. Tiba-tiba datang ISIS, kemudian 2/3 ini dihancurkan bukan oleh presiden Suriah, justru oleh ISIS. Dihancurkan habis-habisan sehingga yang 2/3 tinggal 1/10. Dan mereka juga membawa nama La ilaha illallah. Sampai di zaman sahabat itu ada kaum Khawarij. Mereka lagi duduk di atas jenazah kaum muslimin, bahkan diantaranya ada jenazah para sahabat yang digorok sama mereka, duduk di atas jenazah sambil membaca Al-Quran. Jenazah sahabat. Lalu diantara mereka tiba-tiba melihat sebuah apel jatuh, kemudian yang lain mengambil apel itu, temannya bilang, jangan makan apel itu, tidak halal buat kita, karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Sementara mereka duduk di atas jenazah kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya secara tidak halal. Ini klise sekali. Satu sisi warok banget, apel aja nggak mau dimakan kalau tidak ada izin dari pemiliknya. Di sisi lain mudah sekali menumpahkan darah orang lain. Halal darahnya, ini kafir, ini bid'ah, ini ahli neraka. Mudah sekali menjudge orang lain. Sisi yang lain paham banget Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ayat itu hanya sampai di kepala mereka, tidak di hati mereka. Makanya belajar akidah, belajar la ilaha illallah bukan belajar teori yang kita perdebatkan antara mazhab dengan yang lain. Yang mazhab ini bilang begini, yang mazhab itu bilang begitu, kemudian saling menghujat. Bukan itu inti dari la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ziyadatul iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bertambahlah iman bersama iman yang sudah ada di dalam hati mereka. Jadi 13 tahun Nabi dan para sahabat belajar la ilaha illallah, baru setelah 13 tahun di Madinah muncul ayat-ayat syariat. Syariat umroh, syariat haji, syariat puasa, syariat tilawah, syariat hijab. Sehingga ketika ayat hijab turun, perempuan-perempuan yang sudah belajar la ilaha illallah selama beberapa tahun tidak lagi sulit untuk menerapkannya. Begitu ayat hijab turun dibacakan oleh Nabi di dalam masjid, semua sahabat-sahabat mendengar itu dengan sangat perhatian. Lalu mereka semuanya pamitan, ya Rasulullah kami ingin pulang. Ngapain pulang? Mau ngasih tahu ke istri-istri kami supaya berhijab. Emang kamu punya istri? Oh ya enggak. Ada yang jomblo berharap punya istri, terus ngasih tahu ke siapa yang jomblo-jomblo? Itulah kasihannya ya. Enggak bisa ngasih tahu ke kakaknya, adeknya, apalah siapalah, mantannya mungkin. Pulang ngasih tahu ke istri-istri mereka, saudari-saudari mereka, putri-putri mereka, dan perempuan yang mendengar ayat ini dibacakan langsung menutup kepala mereka dengan benda apapun yang ada di tangannya. Mau jemuran, mau baskom, mau apa. Pokoknya pegang apa, tutup langsung. Hijab. Kenapa? Ini perintah Allah. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Bukan kenapa? Kan lebih nyaman gak pakai hijab. Kan ini, kan itu. Enggak. Satu aja alasannya. Alasan la ilaha illallah. Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na.
Itu dampak dari la ilaha illallah. Dikasih perintah sesulit apapun, termasuk Zainab dengan Zaid bin Harisah. Pernah kan baca kisah Zainab di surat Al-Ahzab? Mungkin kapan-kapan kita bahas itu. Efek dari la ilaha illallah. Tiba-tiba Nabi datang kepada Zainab. Sebetulnya Zainab ini ada hati kepada Nabi Muhammad. Siapa sih yang gak punya hati untuk Rasulullah ya? Semua cewek juga pasti mengidam-idamkan pengen jadi istri Nabi. Karena otomatis istri Nabi itu adalah dijamin surga. Siapa yang gak pengen jadi istri Nabi? Di surga nanti punya rumah, satu rumah dengan Nabi. Kan keren banget. Kita bisa jadi tetangga Nabi aja di surga udah keren banget. Apalagi serumah dengan Nabi. Semua cewek juga pengen jadi istri Nabi, termasuk Zainab. Dan itu hal yang wajar. Pas Nabi datang ke rumah Zainab, Zainab udah kegeeran. Nabi bilang kepada keluarga Zainab, saya ingin melamar Zainab. Zainab udah bahagia. Untuk Zaid, untuk Zaid, bukan untuk Rasulullah. Zaid, siapa Zaid? Anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, bekas budak. Mirip-mirip dengan Julaibib. Julaibib itu edisi Madinah, Zaid itu edisi Mekah. Ada dua cowok jomblo yang sama-sama pernah diuji dengan masalah jodoh. Zaid edisi Makkiyah, Julaibib edisi Madaniyah. Dua-duanya jomblo. Dua-duanya orang biasa. Gak punya daya tarik. Followersnya gak ada. 0. Bukan selebgram sama sekali. Kata Rasulullah, aku melamar Zainab untuk putraku Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Nabi. Zainab menjawab apa? Ya Rasulullah, saya gak cinta sama Zaid. Jawaban yang sangat wajar kan? Dan jawaban yang paling sering kita dengar sekarang kan? Maaf ya, aku gak ada perasaan, kita jadi adik kakak aja. Itu kan standar ya. Standar banget lah kayak gitu-gitu. Maaf ya, kita jadi temenan aja. Maaf ya, aku gak ada perasaan apa-apa selama ini. Maaf ya, dan segala macam. Dengan bahasa-bahasa halus tapi nolak intinya. Kenapa gak bilang aja, udah gak usah kesini lagi. Kan jelas sih. Ini dengan bahasa, ya Rasulullah, aku tidak cinta kepada Zaid. Karena cinta juga pertimbangan yang penting. Dan Nabi juga tidak mengizinkan kita menikahkan putri kita dengan seseorang yang putri kita tidak berkenan dengannya. Tetap harus ditanya, ya Rasulullah, saya tidak cinta dengan Zaid. Turun ayat. Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Nabi bacakan ayat ini kepada Zainab. Zainab mendengar, ya Rasulullah, Allah yang menyuruh ini. Ya kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kebayang gak tuh? Efek dari apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma kalimat zikir, bukan cuma kalimat doktrin ideologi, bukan cuma masalah teologi secara teoritis, bukan. Ini dampaknya kepada akhlak, dampaknya kepada ibadah, dampaknya kepada banyak pilihan hidup dari la ilaha illallah. Orang kalau nggak baik la ilaha illallah pasti susah memilih pilihan-pilihan dalam hidupnya. Kalau tidak baik la ilaha illallah pasti susah untuk berperangai, sabar, memaafkan. Itu semuanya ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Sama kayak Abu Bakar ketika dia sakit hati kepada orang yang memfitnah anaknya, dia cari tahu siapa orang yang pertama menyebar hoax tentang Aisyah. Ketahuan, dilaporin, diperkarakan sama Abu Bakar. Tiba-tiba turun ayat dari Allah. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya gara-gara sakit hati. Hendaklah dia berlapang dada dan memaafkan. Itu perintah Allah, berlapang dada dan memaafkan. Terus konsekuensinya apa? Balasan janji Allah apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka jika Allah memaafkan juga kesalahan-kesalahan kamu? Jadi deal-dealannya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Enak aja saya maafin dia, untung di dia, rugi di saya. Enggak. Kalau kita transaksinya dengan makhluk, kita rugi. Tapi kalau kita transaksinya dengan Allah, kita untung. Libatkan Allah dalam urusan kita. Dan ini gak mungkin kita lakukan kalau gak baik. La ilaha illallahnya. Allah nawarin kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tadinya Abu Bakar kesel banget sama tuh cowok. Terus turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar berat. Tiba-tiba Allah katakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bala ya Rob. Kata Abu Bakar, tentu ya Allah kalau gitu saya akan maafkan. Demi supaya Allah memaafkan kesalahan saya. La ilaha illallah. Zainab, sami'na wa ata'na. Ya udah saya terima Zaid ya Rasulullah. Alhamdulillah. Datang Nabi ke Zaid. Zaid mau gak nikah sama Zainab? Sebetulnya mau banget tapi gak pede.
Zaid takut Zainab nanti jadi terpaksa menikah dengan Zaid, jadi nggak nyaman. Zaid juga nggak mau menyulitkan Zainab. Ya Rasulullah, saya nggak pantas untuk Zainab. Kata Zaid, dibacakan lagi ayat ini. Ya Zaid, ini perintah Allah. Oh gitu ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Buat Zaid sih gampang lah ya. Udah ada legalisasi ini dari Allah. Kalau gitu, ini bukan saya ya Rasulullah yang mau ya. Allah kan yang nyuruh. Ya saya emang nggak mau maksa gitu ya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, ya udah apalagi saya nggak punya pilihan dong gitu. Padahal Zainab siapa sih yang gak mau cowok sama Zainab? Nikahlah Zainab dengan Zaid dan yang menjadi semacam khutbah nikahnya adalah Rasulullah SAW. Kebayang gak Zainab tuh punya hati ke Rasul, tapi Rasul yang mengkhutbahi nikah Zainab dengan orang yang Zainab gak cintai. Kebayang gak perasaan Zainab tuh? Ketika akad nikah, Nabi jadi saksi. Saya terima kata Zaid nikahnya Zainab binti Jahsy dan segala macam. Zainab kebayang gak ada Nabi di situ? Lalu setelah selesai akad nikah ditanya kepada Nabi, sah ya Rasulullah? Sah. Dan Nabi juga gak mau mempersulit. Gak sah. Kenapa? Harusnya sama saya. Enggak. Nabi orangnya fair. Nabi orangnya bijaksana. Orangnya dewasa. Gak kayak kita. Kita tuh bahaya banget jadi saksi kalau jadi mantan. Pasti gak sah. Dan Nabi gak gitu. Sah langsung di kali pertama. Kebayang Nabi memberi nasihat kepada Zainab, nasihat kepada Zaid. Zainab, aduh kenapa bukan Nabi, kenapa Zaid? Tapi apa? La ilaha illallah. Allah gak nyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Percaya banget. Itu la ilaha illallah. Udah percaya banget. Zainab yakin, ini perintah Allah, ya sudah saya lakukan. Walaupun bukan dengan Nabi, padahal saya pengennya dengan Nabi. Kebayang gak sih pengen sama seseorang yang kita cintai banget, malah orang itu yang menjodohkan kita dengan orang yang kita gak pernah kebayangin. Amit-amit. Jangan dia ya Allah, jangan dia, dia. Kan berat tuh. Yang saya sering cerita, jangan saya. Pokoknya jangan Hanan. Hanan. Kenapa kok gitu? Karena dia bilang jangan saya bilang yang dia ya Allah. Akhirnya kita adu-aduan doa. Ya Ustadz, masa dilawan ya? Doanya lebih panjang, lebih sujudnya apa segala macam. Akhirnya jadi. Gak kebayang tuh buat Zainab. Kalau Zaid sih mungkin kebayang lah ya. Gimana happy-nya Zaid menikah dengan seorang cewek yang semua orang Mekah pengen nikahin dia. Tapi kalau Zainab itu hari-hari yang sangat berat. Malam pertama gak kebayang buat Zainab. Zaid. Begitu Zaid datang, Assalamualaikum Zainab. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat dari angle manusia ya. Karena Zainab juga manusia. Tapi semua emosional subjektif manusia redam dengan iman la ilaha illallah. Harapannya cuma satu, pasti ada kebaikan di sini. Pasti ada kebaikan di sini. Walaupun gak kebayang kebaikannya apa, pokoknya ada aja. La ilaha illallah. Nikah Zainab sama Zaid, cekcok selama 1 tahun, gak pernah akur. Pulang kerja rame, berangkat kerja rame, pagi rame, sore rame, gak cocok aja tuh Zainab sama Zaid. Berkali-kali datang berdua sama ke Rasulullah, ya Rasulullah nasihati kami, udah dinasihati pulang rame lagi, di mobil aja berdua rame, macet apa segala, ya udah nikmati aja rame gara-gara macet, terus aja kayak gitu. Pokoknya selama 1 tahun mereka sering percekcokan rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian bercerai, jangan menjudge mereka, karena menikah itu ibadah, perintah Allah. Itu lebih baik daripada tidak menikah tetapi sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Walaupun akhirnya nauzubillah ada hal-hal di luar dugaan, maka la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mereka berani menikah muda aja kita harus acungkan jempol. Mereka berani menikah muda aja kita harus respect. Kan saya sering bilang no judgment, respect to other kan. Berani mengambil keputusan menikah muda, baru berhijrah udah langsung menikah. Itu bukti dari iman. Kenapa kita menjudge seolah-olah kita lebih baik dari dia? Emangnya kita berani melakukan hal yang mereka lakukan? Gak berani buktinya. Berarti dia lebih baik daripada kita. Walaupun kesudahannya, kalau mereka bercerai setelah menikah baru beberapa lama, ada yang lebih soleh dari mereka juga bercerai baru 1 tahun menikah. Zainab dengan Zaid, dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya dijamin surga. Pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun. 1 tahun kemudian Zaid datang kepada Rasulullah. Zaid bilang, ya Rasulullah, kayaknya udah gak bisa dipertahankan hubungan saya dengan Zainab. Zaid, sabar. Rasul ketika Zaid mau datang sebetulnya udah dapat bocoran dari Allah. Allah udah ngejapri Rasulullah dalam bentuk ilham. Japrian Allah kan ilham ya. Japrian kita kan WA, itu juga habis kuota gak kebaca-baca. Kalau japrian Allah ke Rasul ilham. Ilhamnya apa? Kalau nanti Zaid datang, nanti baca di surat Al-Ahzab.
Kalau nanti Zaid datang kepadamu meminta nasihat tentang Zainab, bilang kepada Zaid, ceraikan istrimu. Kalau udah diceraikan, nanti kamu nikahi Zainab. Ini perintahnya juga berat buat Nabi nih. Kebayang gak sih anak angkat kesayangan Nabi yang selama ini baik banget sama Nabi, tiba-tiba dia punya masalah dengan istrinya, disuruh cerain dengan niat kalau udah cerai nanti dia yang nikahin. Kan gak kebayang tuh buat Nabi. Ditambah lagi Nabi itu orangnya ra'afah banget, sangat gak enakan. Kita aja gak tega kayak gitu. Emang ada yang tega kayak gitu? Gak tega kan? Zainab mantan kita sih. Sekarang cowok itu datang ke kita, suaminya Zainab. Ustadz, gimana nih Zainab, perlu saya pertahankan? Emang kalian dari awal udah gak cocok, cerai aja deh. Kenapa? Entar lagi gue mau nikahin Zainab. Gak kebayang kan? Kok Ustadz ngomong kayak gitu? Dapat ilham. Berat kan? Nabi itu kayak gitu loh, kondisi emosional beliau yang zulzilu, terguncang. Gimana nih caranya? Saya nggak enak banget, nggak tega banget sama Zaid. Kebayang wajah Zaid polos gitu, ya Rasul gimana nih? Aduh, mau dibilangin ceraikan aja nggak tega, mau dibilang pertahan tapi Nabi bilang suruh cerai, Allah suruh ceraikan. Akhirnya Nabi memilih emosionalnya, bukan perintah Allah. Wahai Zaid, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal kata Allah suruh ceraikan. Lihat beratnya Nabi waktu itu. Akhirnya Zaid pulang, gitu ya Rasul. Ya pulanglah Zaid, Nabi gak enak banget sama Allah. Terus akhirnya Zaid sampai ke rumah, namanya Allah yang nyuruh kan gak bisa dirubah ya. Kun fayakun, cerai juga tuh walaupun Nabi bilang sudah bertahan. Allah marah kepada Nabi. Kata Allah, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada saya. Diadu oleh Allah tuh coba, emosional. Nabi langsung sujud, ya Allah ampuni saya benar-benar, saya tahu saya gak enak sama Allah, tapi juga saya gak tega sama Zaid. Kebayang gak sih ya Allah wajah Zaid yang polos kayak gitu, disuruh cerain terus saya nikahin istrinya, gimana perasaan Zaid? Wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia tapi enak kepada saya Muhammad. Astagfirullah ya Allah, minta ampun Nabi semalaman. Ini benar-benar gak kebayang sama Nabi. Tapi Allah pengertian lah, tahu Allah Nabi itu bukan mau gak taat sama Allah, cuma emang gak tega banget sama Zaid. Akhirnya Allah ngambil keputusan sendiri, Zaid cerai dengan Zainab. Setelah selesai masa iddah Zainab, Allah katakan Muhammad sekarang datang kepada Zainab, lamar Zainab. Dengan berat hati Nabi tok pelan gitu, berharap gak dibukain pintu. Langsung udah ditunggu ternyata sama Zainab. Eng gitu, bukain pintu. Pas Nabi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Zainab udah punya firasat. Nabi mengatakan, Zainab ada perintah dari Allah. Apa ya Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Belum juga dikasih tahu. Sami'na. Allah menyuruh saya untuk melamar kamu Zainab. Untuk siapa ya Rasulullah? Curiga kan? Jangan-jangan orang lain lagi nih. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya. Masya Allah gitu. Cuman Zainab kan gengsi gitu lah. Masa cewek harus teriak-teriak gitu kan ya? Oh gitu. Padahal masuk ke dalam kamar. Wah gitu ya. Gigit jari apa, gaya-gaya cewek lah ya. Oh gitu, ntar ya saya pikir-pikir dulu. Saya istiqoroh dulu, Nabi diistiqorohin. Udah diterima, sami'na wa ata'na. Dan inilah khair, kebaikan yang diharapkan oleh Zainab. Walaupun gak pernah terbayang, gak mungkin dong Zainab berpikir akan cerai setelah setahun kan. Tapi dia hanya yakin Allah itu gak mungkin nyuruh sesuatu yang gak ada kebaikannya buat kita. Gak mungkin, mustahil. Karena Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Allah kok muter-muter dulu kayak gitu? Allah pengen lihat Zainab itu menikahi Muhammad karena Allah atau karena dirinya sendiri. Kalau karena Allah, coba yang selain Muhammad berani gak? Ternyata berani. Karena itu dia menjadi layak untuk Muhammad. Kalau dia gak menerima Zaid, mungkin Zainab tidak akan pernah jadi istri Nabi karena tidak layak. La'allahu khair. Ini buah dari la ilaha illallah. Begitu juga dengan Zaid, akhirnya menikah lagi. Dengan perempuan yang cocok untuk dia, yang berkhidmat kepada dia, yang membahagiakan hatinya, yang menjadi qurratu ainin li, menjadi penyejuk hati bagi Zaid. Dari pernikahan itu kemudian Allah agarkan untuk Zaid kebaikan yang luar biasa. Apa kebaikannya? Allah berikan untuk Zaid seorang putra yang paling keren. Namanya Usamah. Nama Usamah itu bukan hanya bin Laden ya. Usamah itu nama sahabat, Usamah bin Zaid. Itu adalah komandan militer termuda dalam sejarah Islam. 14 tahun sudah memimpin pasukan perang yang isinya para sahabat senior. 14 tahun. Kelas 3 SMP. Baru mau ujian nasional disuruh perang. Coba,
Kebayang anak kelas 3 SMP yang masih galau-galau, yang masih culun-culun, yang mungkin badannya belum kebentuk, yang jerawatan misalnya kayak gitu, tiba-tiba memimpin pasukan militer yang jumlahnya ribuan, yang barisan pertamanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Termasuk siapa di dalamnya? Abu Bakar dan Umar, kebayang gak tuh? Memimpin pasukan yang di belakangnya itu Abu Bakar dan Umar. Maju, Abu Bakar dan Umar, maju. Usama, kebayang Usama yang nyuruh, Abu Bakar, segaya. Umar maju. Zaid, anaknya Zaid, tapi tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu wasiat Nabi sebelum wafat. Aku perintahkan kalian untuk dipimpin oleh Usamah bin Zaid karena dia adalah anak muda yang luar biasa. Itu hadiah Allah untuk Zaid karena dulu mau menikahi Zainab walaupun hatinya sebetulnya tidak mau. La'allahu khair, la ilaha illallah. Masing-masing dikasih kebaikan dengan cara-cara yang berbeda. Balik lagi kepada Musa. Kayak gitulah Allah membekali Musa. Ya Musa, kata Allah di ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kemudian Allah memberi pelajaran lain kepada Musa. Pertama Allah kasih tahu dulu siapa Allah. Allah adalah Tuhannya, tidak ada yang layak disembah selain Allah, beribadahlah kepada Allah dan seterusnya. Sekarang Allah buktikan bahwa Allah itu maha kuasa supaya Musa makin yakin. Belajar di kelas, belajar di luar kelas. Belajar teori, belajar praktek. Teorinya innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu teorinya. Prakteknya, ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ayat berapa itu? Ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Hiya asaya. Ini tongkat saya ya Allah. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa yang menjelaskan apa fungsi tongkat, bukan ular, tongkat. Hiya asaya, ini tongkat saya. Kemarin di Turki saya pergi ke museum, ada tongkat Nabi Musa, ukurannya kecil. Kalau itu memang benar, tapi sebagian besar orang mengatakan itu benar tongkat Musa. Ukurannya sangat kecil seperti ranting, bukan ukuran tongkat yang gede yang bisa mukul anjing, bukan. Kayak ranting banget, kecil. Atawakkau 'alaiha, saya pakai untuk berjalan. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, saya pakai menggembala ternak, ngurus-ngurus ternak, mengarahkan ternak pas digembalain. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan beberapa urusan-urusan yang lain ya Allah. Musa yang menjelaskan itu tongkat, bukan Allah. Yang Musa itu tongkat ya Allah, itu kan doktrin ya. Allah nggak mau mendoktrin. Allah bertanya supaya Musa sendiri yang menjawab dengan sadar. Mahia, apa itu di tangan kananmu hai Musa? Hiya asaya, dia tongkat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alqiha ya Musa. Coba kamu lempar tongkatmu hai Musa. Gampang lempar tongkat, lempar. Fa idza hiya tas'aha hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat Musa itu berubah menjadi hayyatun tas'a, ular yang merayap-rayap. Musa kaget. Hah? Ini tongkat saya padahal jadi ular. Kata Allah, khuzha ya Musa. Sekarang ambil wahai Musa. Ini baru ujian. Percaya enggak Musa sama Allah? Ujian kecil. Karena kalau dia enggak percaya, pasti dia akan berpikir, kalau saya pegang saya dipatok. Ular berbisa. Yang kalau saya dipatok, nggak ada dokter di daerah sini. Saya ada di Bukit Tursaina, saya bisa mati karena keracunan. Tapi kata Allah, la takhaf ya Musa, sanu'iduha siratahal ula. Jangan khawatir Musa, pegang aja, nanti akan aku kembalikan dia kepada bentuk yang sebenarnya, yaitu tongkat. Masalah belief. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruh kita tinggalkan riba. Tapi kan riba itu menguntungkan versi kita. Versi Allah rugi. Pakai hijab. Tapi kan gerah versi kita. Versi Allah itu baik. Menikah aja jangan pacaran. Versi kita kalau salah nanti gimana. Tapi versi Allah lebih baik salah menikah daripada salah pacaran. Pokoknya lakukan saja perintah Allah. Kami akan kembalikan dia kepada wujud yang aslinya. Gak usah khawatir. Tapi kan deg-degan juga megang ular. Disuruh megang kepala ular lagi tuh. Kalau ekor ular pegang dikit, kalau bergerak dilepas lagi masih mending. Kepalanya disuruh pegang. Khuzha ya Musa la takhaf, sanu'iduha siratal ula. Kenapa Allah melakukan ini? Allah sedang mendidik Musa untuk belajar keep the faith, believe kepada Allah. Musa pegang dengan deg-degan dikit, pas dipegang langsung berubah menjadi tongkat lagi. Musa kaget, oh benar gening. Jadi
tongkat, berarti Allah maha benar. Allah nggak bohong, Allah maha kuasa. Udah yakin, masuk. Teori tadi sekarang ada di sini. Tanpa praktek, teori itu cuma ada di sini. Kita belajar di ta'lim kayak sekarang, ya, tapi cuma di sini doang nih. Praktekin di luar. Buktiin kalau kita mengikuti maunya Allah, apapun resikonya nggak bakalan rugi, pasti berhasil, pasti tuh. Buktiin dulu. Kalau kita udah buktikan dengan hal yang kecil, nambah iman. Dikasih lagi yang berikutnya, nambah lagi iman. Makin lama makin kuat iman. Begitu udah mantap, Allah kasihlah sebuah tugas besar dalam hidup. Dan kita akan menjalaninya dengan sangat yakin. Dan insya Allah sukses. Praktekin di luar, pilihan-pilihan hidup yang kecil-kecil dulu. Lalu Allah katakan lagi, wadmum yadaka ila janahik. Masukkan tanganmu ke dalam sakumu, wahai Musa. Dimasukin oleh Musa. Sekarang keluarkan, dikeluarin. Takhruj bayda. Ketika Musa keluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya bercahaya, menjadi cahaya. Musa jalan kemana-mana pakai tangan gini, gak pakai api, gini aja. Mau ngambil apa? Gini. Kebayang ya zaman Musa mati lampu? Bukan gini-gini ya. Itu orang Syiah. Ini keluarin tangannya bercahaya dan cahayanya itu tidak menyilaukan. Dan tangannya masih kelihatan tangan, bukan jadi lampu silau gitu enggak. Ini benar-benar cahaya yang indah sekali, nur, bukan dia. Baydo, cahayanya putih lagi, indah sekali cahayanya. Musa heran, ini juga min ayatillahil kubra, di antara ayat-ayat Allah yang besar. Udah yakin sekarang Musa? Yakin ya Allah. Ya udah, sekarang idhab ila Fir'aun, baru dikasih perintah. Baru dikasih perintah. Pasti kasih perintah itu siapa ya Allah? Fir'aun, Musa, Fir'aun, @Fir'aun. Dan itu ofisialnya cuma satu akunnya, fake-nya nggak ada. Karena nggak ada yang berani bikin akun fake-nya Fir'aun. Kalau akun fake-nya Hanan Ataki atau Ustaz Abdul Somad banyak. Tapi kalau Fir'aun nggak berani. Kalau ketahuan langsung diperkarain, dicambuk. Paling ringan dicambuk juga. Jadi nggak ada akun fake Fir'aun, hoax terhadap Fir'aun nggak ada tuh. Cuman ada yang ori, official, cuman @Fir'aun_laknatullah. Itu doang tuh. Fir'aun, Musa. Fir'aun, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Apa yang dikatakan Musa? Ya Allah, lapangkan dada saya. Apa maksud lapangkan dada? Saya tahu menghadapi Firaun ini akan emosional banget. Saya nggak akan sabar, maka lapangkan dada saya Allah. Kalau dia sombong, kalau dia keras, kalau dia membantah, lapangkan dada saya supaya saya sabar. Lapangkan dada saya kalau saya mengambil pilihan ini. Saya meninggalkan pekerjaan riba, sampai di rumah saya akan dihujat oleh istri saya, dihujat oleh mertua saya, dihujat oleh keluarga besar saya, diolok-olok, dibully oleh teman-teman saya. Karena ketika awal mengambil pilihan itu, meninggalkan pekerjaan riba, mungkin kita agak oleng dikit secara finansial. Mungkin istri kita atau keluarga kita akan bilang, tuh kan terlalu soleh sih, terlalu idealis sih. Rabbi syrahli sadri. Itu pasti terjadi dalam pilihan hidup. Ya Allah, lapangkan dada saya, jangan sampai saya kebawa emosi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Mudahkan urusan saya ya Allah, karena saya nggak bisa memudahkannya kecuali Engkau. Wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lidah saya cacat. Karena Musa waktu kecil pernah makan arang kan? Akhirnya lidahnya cacat, gak bisa ngomong dengan jelas. Dia minta kepada Allah, bukankah Allah yang maha memudahkan lisan? Dan itu modal saya banget kalau untuk ceramah. Saya gak pernah belajar retorika speech, public speaking, segala macam. Pernah nyoba-nyoba jadi kayak Agim, gak cocok karena bukan orang Sunda asli. Halo, betul tidak? Gak cocok. Pernah pengen jadi Zainuddin Amzad, assalamualaikum, kurang mengebas suaranya, terlalu cempreng. Pengen jadi Arifin Ilham, kurang serak. Pengen jadi siapa, kok gak cocok. Akhirnya doanya apa? Supaya ngomongnya enak dan orang paham. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Akhirnya lancar dengan sendiri. Allah yang menuntun lisan. Jadi belajar public speaking nomor 1 itu adalah meyakini dan menghayati doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu nomor 1 teorinya. Bukan bagaimana cara public speaking, bagaimana membuat ice breaking, bagaimana 3 menit pertama. Itu yang kesekian. Nomor 1,
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi amri, dan seterusnya. Intinya berangkat. Ketika Musa berangkat ketemu dengan Harun, yuk kita dakwahin Firaun. Hah? Firaun? Enggak salah, enggak ada yang lain. Masih banyak tuh yang bisa didakwahin daripada Firaun. Enggak, ya ini perintah Allah. Ya udah kita berangkat. Pas udah dekat dengan istana Firaun, muncul lagi rasa khawatir. Itu manusiawi. Tadi di rumah udah mantep, udah wudu, udah pakai sorban, udah pakai parfum, udah wangi, udah siap menghadapi Firaun. Udah mantep berdua, udah nggak pegangan tangan juga sih, agak aneh gitu. Ya udah jalan, naik keledai berdua, naik keledai karena mereka bukan orang kaya, naik keledai menghadapi Firaun. Pas sampai di depan istana Firaun, keledainya yang gemetaran. Kenapa ini? Motornya yang oleng, tiba-tiba ban kempes atau apa? Tiba-tiba mogok. Kenapa? Keledainya aja menghadapi Firaun takut. Apalagi orang nih. Gentar di depan istana Firaun. Ngelihat para pasukan, para pengawal, para penjaga istana. Yang gagah-gagah, yang serem-serem gitu ya. Yang kayak patung gak berkedip sama sekali. Gini aja di depan. Badannya bagus-bagus. Langsung muncul lagi rasa khawatir di dalam hati Musa dan Harun. Apa kata Allah di ayat 45, kata mereka, Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, kami takut. Mereka berdua ngomong kayak gitu di hadapan Allah. Ya Allah, innana nakhaf, kami takut. Ay yafruta alaina aw ay yatgha. Dia nanti akan marah kepada kami lalu dia akan menyiksa kami ya Allah. Apalagi Harun kan kenal banget dengan Firaun. Musa, kamu udah lama kan gak di sini? Aku tahu banget apa yang dilakuin Firaun selama ini. Nih aku ceritain. Makin ditakut-takutin sama Harun. Beneran gitu? Iya. Kasus terakhir kemarin ada yang dipancung, ada yang digantung, ada yang dibakar hidup-hidup. Rabbana innana nakhaf. Ya Allah kami takut, gimana nih? Apa kata Allah? La takhafa inni asma'u wa ara. Jangan takut wahai Musa wa Harun, aku melihat dan mendengar apa yang kalian lakukan. Ini cara Allah menguatkan mereka. Inni asma'u wa ara. Bukan jangan takut. Nanti akan banyak pasukan yang membantu kalian. Jangan takut, nanti banyak teman-teman kalian di dalam sana. Jangan takut, ada mata-mata aku di antara mereka. Jangan takut, ada demonstran yang akan ngedukung kalian di luar istana. Enggak. Pendukungnya yang Allah tawarkan bukan manusia, bukan malaikat, bukan hewan, bukan siapapun. Pendukungnya Allah. Inni asma'u wa ara. Jangan takut, aku akan mendengar dan aku akan melihat apa yang kalian lakukan. Gak usah takut, ada aku. Bahasa lain di surat At-Taubah ketika Abu Bakar dan Rasulullah dan Abu Bakar itu dalam keadaan khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Itu bahasa yang mirip. Akhirnya kuat lagi hatinya, datang. Oh ya udah, Allah kan ngelihat kan? Ya, Allah beneran ngelihat, beneran. Ya udah. Makanya Musa, Ibrahim, Rasulullah SAW, mereka bertiga adalah orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Ada masalah dikit, Allah ini gimana nih? Allah ini gimana nih? Sehingga akhirnya mereka punya julukan masing-masing. Musa dijuluki Kalimullah, yang sering ngomong sama Allah. Ya Allah ini gimana ya? Ya Allah ada masalah. Ya Allah saya takut. Ya Allah gimana? Ya Allah dia marah. Ya Allah apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalimullah. Disebut dengan orang yang banyak berbicara dengan Allah. Kalau Ibrahim, Khalilullah. Apa Khalilullah? Sahabat. Hampir mirip dengan kekasih. Sahabat. Apa arti sahabat? Dekat banget dengan Allah. Enggak pernah merasa jauh dari Allah. Sehingga ada apa-apa, Allah dulu yang dikasih tahu. Kan kita kalau ada masalah, teman dekat dulu kan yang kita curhatin. Allah dulu yang dicurhatin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan Jibril, bukan siapapun. Jibril padahal udah ngejapri Ibrahim tuh. Malah dia nelfon Ibrahim. Ibrahim ada apa? Ngomong dong ke aku. Kata Ibrahim, ke kamu. Enggak. Saya belum ngomong ke Allah. Allah dulu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Khalilullah. Muhammad lebih dahsyat lagi. Habiballah, kekasih Allah. Sehingga kalau ada masalah, ya Rabbi, istighosah. Ada masalah, ya ilahi. Ada masalah ngelihat ke langit senyum-senyum. Mau minta ke Allah gak enak. Nabi kayak gitu banget ke Allah tuh. Apa masalahnya? Sepele soalnya. Masa masalah sepele aja minta ke Allah kan malu tuh. Apa sepelenya? Cuma pindah kiblat doang. Dari Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Ngelihat ke langit. Dalam hati, boleh gak ya Allah? Gitu. Tapi gak berani ngomong. Balik ke rumah. Besok ngelihat lagi ke langit. Boleh gak ya Allah? Balik lagi ke rumah. Turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, kami tahu setiap hari kamu ngelihat ke langit, kata Allah. Falanuwalliyannaka
laka qiblatan tardaha. Udah deh, kami pindahin sekarang kiblatnya dari Aqsa ke arah yang kamu sukai, Masjidil Haram. Nabi langsung Allahu Akbar. Allah tahu banget lah isi hati kita. Alimun bidzatis sudur. Makanya disebut dengan Habib Allah. Apakah kita kayak gitu ke Allah? Kalau kita punya tingkat kedekatan dengan Allah sampai segitunya, ada masalah dikit, tenang aja ada Allah, tenang aja ada Allah. Kemarin baru jadi rumah sakit, kan anak saya sejak saya di Turki dirawat di rumah sakit, ujian dari Allah dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa saya. Saya punya anak yang paling kecil, kalau yang perempuan yang dari Umi, Maryam, usia 8 tahun. Kalau bawa ke rumah sakit itu batas usia boleh masuk ke ruangan kan 12 tahun ya. Terus security-nya agak-agak jutek gitu, keras, kaku, susah dikasih dimintain izin. Udah ngomong baik-baik, beberapa orang nggak bisa. Padahal kakaknya ini pengen ketemu adiknya yang lagi sakit, udah seminggu nggak ketemu, pengen banget ketemu ke dalam, adiknya nggak bisa keluar. Besok pas saya datang, istri saya bilang, gimana ya besok Maryam bisa nggak ya ketemu sama Yahya? Soalnya security nggak ngizinin, udah berapa kali nggak boleh. Tamu aja yang mau ngejenguk nggak boleh banyak-banyak sampai dimarah-marahin sama security. Udah tenang aja. Gimana caranya? Tenang. Dalam hati saya ada Allah. Cuman kan nggak mau ngomong itu sok gaya banget kan ya. Tenang aja gitu. Dan saya juga nggak terlalu pede pasti diijabah sama Allah, tapi husnuzon kepada Allah. Besok saya bawa Maryam ikut Baba yuk, ngapain? Jenguk Yahya. Aku nggak dibolehin masuk, kemarin juga nggak boleh masuk. Akhirnya aku nunggu di bawah sejam. Udah nggak apa-apa sama Baba, ntar boleh insya Allah. Sama Maryam datang, apa yang saya lakukan? Istighfar, salawat. Kan dia makhluk Allah, dia hatinya Allah yang genggam, istighfar, salawat. Di lift, pas naik lift, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas keluar lift, kita jalan di depan dia seperti nggak melihat kita. Dia ngelihat gini, tapi nggak bergeming gitu. Ngelihat aja masuk. Saya jalan, Aisyah jalan, Maryam jalan, kita jalan aja, cuek gitu, dia ngelihat aja. Kayaknya mungkin mau ngomong gimana gitu, udah terlanjur lewat orangnya atau apa, saya cuek aja, masuk ke dalam, istri saya, kok bisa masuk? Alhamdulillah, Allah yang mudahkan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Mungkin ditutup sehingga dia nggak bisa bereaksi. Bukan orang yang nggak soleh, bukan. Allah membalikkan hatinya yang tadi mungkin pengen ngelarang, jadi nggak pengen. Gampang kan? Serahin aja sama Allah. Sama kayak kalau kita punya orang dekat di dalam rumah sakit, direkturnya kah, dokternya kah, kepala perawatnya kah, orang adminnya kah, kita bisa bilang ke dia, tolong ya saya pengen bawa masuk anak saya sebentar aja, pengen ketemu adiknya, kan gampang kan? Karena nggak ada yang kenal, ya udah kita pergi aja kepada Allah yang maha kenal segala sesuatu, punya akses ke semuanya. Ya Allah mudahin, ya Allah mudahin. Mungkin bukan karena saya soleh, tapi karena anak-anak yang saya bawa, mungkin karena mereka nggak punya dosa. Lagi-lagi saya nggak mau GR, tapi saya husnuzon kepada Allah. Kalau kegeeran nggak boleh. Kalau kegeeran kita merasa, oh udah ijabah banget ya doa Ustaz, belum tentu. Tapi Allah maha baik, ya. Saya nggak lewat. Ada masalah apa aja, lewat. Termasuk di imigrasi, sallallahu alaihi wasallam. Karena saya bawa duit banyak. Kalau duit di atas 100 juta itu kadang-kadang suka bermasalah. Apalagi Turki sekarang lagi daerah operasi militer, udah 2 tahun. Di mana aja bisa nembak orang. Bisa bermasalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemeriksaan di bandara, karena bandara perbatasan itu semua yang jaga itu senjata lengkap, laras panjang. Kalau ada orang asing disamperin, ngapain ke sini? Jujur aja mau bawa donasi. Donasi buat apa? Kemanusiaan. Akhirnya muka-muka melas gitu, ya udah masuk aja, jangan bikin masalah ya. Ya. Lewat. Sambil gitu, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan hatinya juga digenggam sama Allah, beresin, beres, alhamdulillah. Libatkan Allah, gampang. Innani asma'u wa ara. Aku melihatlah apa yang kalian lakukan. Jadi teman-teman, yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah satu demi satu, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah gak ngecewain kita. Gak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa, gak mungkin sama sekali. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah gak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Udah, jalanin aja, insya Allah berhasil. Tetap istiqomah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.